Baik, pemirsa Harian Fajar Official, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Suara Parlemen kita. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan apa gagasan dari anggota DPRD Makassar. Bukan cuma gagasannya, tetapi apa yang menjadi pengawalannya terhadap pemerintahan di kota Makassar ini. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa kita. Beliau ini sudah 3 periode di DPRD Makassar. Wah, siapa kira-kira? Politikus P3? Kak Pasrudin Rusli. Kita sambut. Sapa dulu pemirsa official, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sangat gembira sekali diundang podcast oleh teman-teman dari Fajar. Luar biasa bagi saya pribadi. Siap, Kak. Ada lagi mau sampaikan, Kak? Mungkin ada. Tadi habis dari mana, Kak? Biasa dari hari ini. Pekuburan tante meninggal kemarin, barusan dikuburkan hari ini di pekuburan Panaikan. Jadi di tengah suasana duka tetap masuk kantor tetap beraktivitas seperti biasa. Karena yakin dan percaya, karena saya sudah 3 periode, karena kita ini harus sayang kantor. Iya. Harus sering masuk ke kantor karena kantor masih sayang kita. Kalau kantor tidak masih sayang kita, aduh, bisa tidak opok lagi nanti. Betul, Kak. 3 periode ya, mudah-mudahan nanti apakah naik level atau seperti apa. Kita lompat nanti ke provinsi. Iya, siap. Itu bocor-bocor sedikit. Ya. Tapi kita itu saya kira itu bagian dari strategi pengawalan ya, untuk dan berbuat untuk masyarakat, utamanya di daerah Makassar, dan akan memperjuangkan lebih lanjut. Oke, kita mungkin lebih akrab disapa Kak Acil. Kak Acil. Oke, Kak Acil, ini Makassar ini selalu menghadapi tantangan yang luar biasa dari tiap tahunnya. Bahkan setiap tahun wali kotanya berganti, masalahnya juga cukup serius. Persoalan itu adalah banjir. Ya. Kira-kira di berapa pandangan kita di selama 3 periode ini seperti apa kita melihat perkembangan kota Makassar? Contoh seperti di kediaman saya di Jalan Mengisi di Jalan Gajah, itu dari tahun 63 orang tua saya di sana. Barusan tahun kemarin 2024 banjirnya itu masuk sampai ke rumah saya. Barusan terdampak juga. Berdampak sekali, Pak. Jadi saya melihat memang fenomena yang terjadi, memang hujannya memang sangat ekstrim. Kita akui itu. Dan memang banyak drenase kita yang notabene-nya hampir semua rumah-rumah atau ruko ini banyak menutup saluran air juga. Ini sangat fatal. Bayangkan saja kalau ada yang mau dibongkar pada waktu perbaikan, mereka agak kurang enak lah pandangannya soal pembongkaran. Tapi dia tidak tahu dampaknya yang terjadi. Bukan saja mereka, tapi ini masyarakat yang di bawah yang merasakan dampaknya dari belum benarnya pembenahan drenase kita. Contoh, saya pada waktu periode pertama ke Bandung, hampir semua drenase perbaikan secara total. Iya. Hampir menguras sepertiga APBD Kabupaten Bandung. Tapi kita lihat sekarang Bandung yang notabene-nya dulu sering mengalami kebanjiran, tapi sekarang kita lihat, dan ini harus dicontoh, kita beri masuk di kota Makassar. Saya juga mau, walaupun tiap tahun di Dinas Pekerjaan Umum menganggarkan perbaikan drenase, walaupun itu anggarannya memang 20-30 miliar, tapi ini belum total untuk memperbaiki saluran drenase kita yang ada di kota Makassar yang akan menuju ke Pantai Losari untuk pembuangan. Saya mau pemerintahan baru mulia Munafir Arifudin dan Ibu Alia, kiranya nanti di anggaran di perubahan untuk kita bahas, kalau bukan bulan 6, bulan 7, ini memang perlu diperbesar. Dipikirkan matang-matang. Walaupun memang APBD kita besar, tapi memang harus dipenuhi penanganannya memang lebih baik lagi. Kalau bisa perbaikan drainase kita dari hulu ke hilir. Kalau umpamanya sepotong-sepotong begini terus sampai
kapanpun akan begini. Walaupun beberapa orang-orang pintar yang akan direkrut oleh pemerintah Kota Makassar untuk menyelesaikan masalah banjir Kota Makassar, yakin dan percaya kalau belum perbaikan dari dasar. Itu yang paling utama. Oh, jadi memang ada persoalan di tata kota, ya. Betul ya. Lalu kemudian orang-orang yang kemudian dulu drainasenya besar, lalu kemudian sempit karena pembangunan. Ya. Kira-kira apa yang lemah di situ, Kak Acil? Di sini banyak palungan, artinya dia seperti kapal. Walaupun di sini perbaiki drainase, tapi di bawah ini masih direndah, setengah mati untuk dijaluri air. Coba saudara kita di Minahasa Upa. Berapa kali saya turun ke lapangan melihat kondisi yang ada di saudara-saudara kita di Minahasa Upa. Walaupun banjir hujan sudah reda 2-3 hari, tapi genangan air yang masih di pemukiman masyarakat itu masih di mata kaki, susah surut ya. Ini masalah sosial yang fenomena di Kota Makassar. Kami ambil kemarin kami rembuk warga di Blok G, contoh di Blok G di Minahasa Upa. Musim hujan air sudah habis, tempat lain, tapi di Blok G masih tergenang dengan peninggalan air pada waktu hujan itu, sehingga masyarakat komplain kepada saya sebagai wakil rakyat, perpanjangan tangan mereka di pemerintah Kota Makassar di DPR. Saya turun langsung dan memanggil saudara-saudara kami dari Dinas Pekerjaan Umum bagian drainase, melihat kondisi di sana. Memang di sana perlu pembenahan yang lebih ekstra lagi. Kenapa saya bilang banyak apalagi drainase kita itu seakan-akan dia perlu pelebaran, terutama di blok kita masuk dari Ertasri ke Minahasa Upa, itu mesti ada pembenahan secara total. Harus ada pelebaran minimal 1,5 meter. Di sana saya lihat hanya 1 meter, tapi itu sanitasinya sudah, airnya hanya barangkali sejengkal, tapi aliran itu ya enggak tertahan gitu ya. Lumpur di bawah drainase kita ini sangat padat. Walaupun teman-teman kita melakukan pengerukan, saya lihat sementara bekerja, tapi belum maksimal karena arus air yang begitu besar, debit air yang besar, tapi penampungannya sangat kecil untuk dia lalui. Ini perlu pembenahan secara total. Artinya butuh drainase yang kemudian terintegrasi. Paling utama terintegrasi, karena biar bagaimana kalau kita perbaiki hanya berapa titik, biar tiap tahun kita menganggarkan kalau belum total secara keseluruhan Kota Makassar. Dan ini masih banyak juga drainase kita peninggalan kolonial, sehingga memang harus pembaruan secara besar-besaran untuk memperbaiki kota yang kita cintai ini. Tapi waduk misalnya kemarin dibangun waduk besar untuk ke sana, atau kolam resistensi itu apakah itu punya dampak, ataukah kita membutuhkan dampaknya ada, Pak, pembangunan lain? Dampaknya sangat besar, seperti endapan air untuk mengurangi debit air, sehingga warga Kota Makassar tidak mengalami banjir setiap tahunnya, setiap musim. Dan sekarang ini juga musim hujan, sekarang kita tidak bisa pantau. Sebenarnya sudah kemarau, tapi hujan masih lebat. Sekarang masih seperti hujan. Kemarin malam, luar biasa. Ini menimbulkan lagi banjir di beberapa titik. Kita tidak bisa pungkiri. Ini bukan genangan, ini banjir. Sehingga saya minta kepada pemerintah kota untuk menurunkan tim, artinya orang-orang yang ahli di bidang tersebut, untuk melihat kondisi Kota Makassar. Di manakah sebenarnya ini masalah ini harus kita benahi dulu dari awal. Salah satu faktor yang menjadi persoalan adalah yang tadi adalah kurangnya daerah resapan. Lalu kemudian drainase integrasi, lalu kemudian pelibatan ahli. Sekarang saya lihat pemerintah Kota Makassar itu sudah menurunkan tim ahli banjir katanya. Tapi itu bagaimana dengan koordinasi DPR? Apakah ada suara-suara yang kemudian diusulkan? Ini perlu ada koordinasi dengan kami, khusus di Dapil. Karena saya di Dapil, Pak, hampir tiap musim hujan, dan banyak masukan dari warga, baik reses maupun sosmed saya. Soal pertanyaan mereka, apakah bisa ditanggulangi ini banjir, Pak?
Sampai saya berpikir untuk melakukan podcast seperti hari ini untuk memperlihatkan kepada pemerintah kota kita butuh drainase yang bagus. Dan masih banyak juga drainase yang baik di dalam lorong lagi maupun di muka jalan besar kita, jalan protokol, tapi belum memuaskan hati kami karena saya melihat memang juga ini yang bikin pusing Pak sebenarnya. Iya. Banyak jalan-jalan besar tapi tertutup semua oleh jembatan-jembatan dari baik itu pemilik ruko, rumah maupun pengembang. Ini yang perlu kita atasi dulu untuk penyampaian kepada masyarakat bahwa kita butuh realisasi kepada masyarakat bahwa pada waktu pembuatan baik ruko, rumah, ini sebenarnya jalur-jalur air tidak bisa ditutup. Banyak temuan mungkin di lapangan. Banyak temuan. Coba di Mongisidi, Sungai Sadang. Ya. Ini sudah tidak kelihatan ini barang bahwa ada ini drainase besar yang notabene-nya ini harus jalur air yang harus menuju ke hulu. Ya. Nah, ini jadi kendala bagi saya pribadi. Kira-kira ada nggak desakan untuk melakukan tindakan? Apalagi kan sudah ada beberapa perda yang kemudian bisa mengikat itu. Insya Allah nanti karena kebetulan saya di Badan Anggaran. Iya. Insya Allah pada waktu anggaran perubahan saya akan sampaikan keluhan masyarakat soal perbaikan drainase yang ada di Kota Makassar. Jadi saya akan perjuangkan karena kota berkembang dan kota maju itu harus dihilangkan dulu itu namanya banjir. Tidak mungkin akan namanya kota maju kalau masih bernuansa tanda kutip masih banyak banjir terjadinya banjir, baik banjir lokal maupun dari kiriman dari kabupaten lain tetangga kita. Dan memang kayaknya setiap tahun kita menghadapi ini ya. Jangan ditanya. Ya, jadi ada misalnya wacana terbaru waktu ketika yang paling parah kan di Makassar itu kan ada di Manggala atau di Blok 10. Lalu kemudian ada di Biringkanaya di Pacerakan dan sekitarnya. Mungkin juga ada beberapa di Mansidi. Lalu misalnya muncul wacana untuk membangun tanggul, melakukan relokasi terhadap warga itu kan dampaknya besar ya kalau pikirannya udah seperti itu. Kira-kira 5 tahun ke depan ini apakah persoalan banjir ini bisa diselesaikan kalau saya mulai dari sana? Kalau tidak dimulai dari awal, mulai karena ada pemerintahan baru. Ini mulai dari dasar dulu kita perbaiki. Seperti Blok 10 itu setengah mati. Dari berapa periode wali kota yang habis masa periode belum bisa menyelesaikan masalah yang ada di Blok 10. Baik Blok 10 maupun Blok 8. Ini memang perkembangan kota. Karena banyaknya pembangunan perumahan sehingga akses air yang jalurnya sudah tersedia itu tertutup oleh perumahan. Coba nanti kita lihat, saya perlu pengajian di Blok 10. Sekarang ini rumah di sana tidak ada harga. Karena biasa musim hujan sedikit saja sudah di plafon airnya. Karena apa? Genangan air yang menuju untuk dibagi ke saluran induk besar itu tidak berjalan karena saya lihat ada perumahan besar tanda kutip ini perlu kajian ini lebih dalam. Ada perumahan yang besar yang menutup juga jalurnya air untuk ke akses pembuangan besar, pembuangan besar. Ini jadi kendala. Sampai dimanapun tidak akan terselesaikan masalah ini kalau tidak dijadikan jalan keluar air tersebut. Artinya ada persoalan krusial yang dihadapi Makassar. Selain karena apakah ini karena persoalan tata kota kita yang buruk atau lebih mudah? Tata kota kita sebenarnya sudah baik. Sisa mengeluarkan anggaran yang besar. Tidak apa-apa kita mengeluarkan anggaran besar, tapi kita tidak mendengar lagi namanya Kota Makassar kota banjir. Karena identik nih. Walaupun siapa wali kota, kalau belum ada perbaikan secara total soal drainase kita. Dan ini perlu blueprint. Artinya dilihat dulu, kita foto satelit dulu ini Kota Makassar, kita cari di mana rongga-rongga air yang memang untuk jalannya air itu yang paling utama kita kerjakan. Coba Bandung total. Waktu saya periode pertama, saya melihat di Kota Bandung secara total perbaikan semua drainase yang ada di Kota Bandung. Sekarang apa? Kita lihat
Kota Bandung sekarang sudah kita tidak pernah dengar banjir. Saya mau lihat juga Kota Makassar seperti Kabupaten Bandung. Perlu pembenahan, walaupun itu anggaran besar, tapi tidak masalah. Kita lakukan dua tahun lah. Iya. Tahun pertama kita perbaikan semua, tim-tim turun melihat di mana potensi air yang tersumbat, yang tidak sampai dari hulu ke hilir, kita carikan ke jalan dulu. Habis itu langsung masuk ke fisik. Habis itu masuk ke 2027 kita lakukan sama lagi nih. Selesai 2028 Kota Makassar bebas banjir. Nah, saya kira itu satu gagasan yang memotret. Lalu kemudian kan kalau terintegrasi drainasenya ke kanal, mungkin yang kanalnya di normalisasi misalnya, sampah-sampahnya diambil dan diperdalam, dan itu mungkin akan lebih bagus ya. Drainase diperlebar, saya kira itu menjadi satu gagasan. Ini juga kesadaran masyarakat. Iya. Saya tinggal di dekat kanal. Karena kebetulan dapil saya dan rumah saya dekat dengan kanal. Iya. Saya melihat juga antusias dan rasa memiliki warga Kota Makassar sangat minim. Kenapa saya bilang? Karena ini juga pengerukan kanal-kanal ini kita terhambat juga karena pemerintah kota ini mampu kok untuk melakukan itu. Tapi ini ada kan balai tugasnya balai sebenarnya ini untuk perbaikan pengerukan normalisasi semua di kanal di Kota Makassar ini urusannya balai. Biasa kita pemerintah kota sebenarnya mampu kok. Perlu ada memang kerjasama dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga saya sudah dengar pemerintah Kota Makassar, terkhusus Wali Kota Pak Munafir Arifudin, sudah menyurati balai untuk mencari jalan keluar. Dan saya melihat juga fenomena di Kota Makassar luar biasa warga kita. Buangnya sampah di kanal. Iya. Kenapa saya bilang buang sampah di kanal? Karena walaupun sudah dikerok, kemarin kita barangkali sudah ada izin dari balai Pompengan, kita dinas pekerjaan umum itu melakukan pengerukan. Seperti di kanal saya melakukan pengerukan, tapi tidak sampai 1 bulan penuh lagi. jadi kendalanya dari masyarakat itu sendiri sebenarnya. Saya sampai pusing juga lihat kok banyak sampah yang notabene ini sudah dikeruk, ada lagi muncul lagi. Ini kurang pedulinya juga warga Kota Makassar soal keindahan Kota Makassar. Jadi memang kompleks ya persoalannya, juga, selain harus pembenahan infrastrukturnya, mentalnya juga harus juga semua diubah. Iya. Nah, kira-kira ke depan harapan besar kita untuk pada persoalan banjir itu apa, Kecil? Mungkin ada poin-poin yang disampaikan kepada pemirsa dan kepada masyarakat luas. Baik, kalau saya melihat ini sebenarnya setiap SKPD harus diaktifkan semua, karena jangan ke masing-masing bidangnya doang. Ini harus semua teman-teman harus satu padu, terintegrasi semua SKPD untuk melakukan penanganan, baik penanganan maupun penyuluhan kepada masyarakat. Perlu juga penyuluhan kepada masyarakat ini soal walaupun sudah berapa kali teman-teman di kecamatan melakukan sosialisasi, baik bagaimana cara buang sampah yang baik, bagaimana caranya penanggulangan banjir pada waktu kalau umpamanya debit air tinggi. Dan saya melihat teman-teman di pekerjaan umum ini sangat antusias melakukan rutinitas mereka, walaupun itu tidak ada masukan dari warga masyarakat untuk pengerukan drainase, sanitasinya mau diangkat. Tanpa itu mereka turun. Saya akui kalau tidak salah ada 5-6 tim kelompok yang di satgasnya yang diturunkan ke bawah. Dan ini ada juga satgas kecamatan, sangat efektif juga dilakukan teman-teman di kecamatan. Yaitu paling utama. Yang kedua, memang mesti kita memerlukan beberapa ahli. Soal tata kota, soal penanggulangan banjir, kemacetan juga utama. Kalau banjir otomatis pasti macet. Coba kita lihat di depan kita ini, di depan kantor di Veterani, Monginsidi, paling parah itu saya lihat Latimojong, Monginsidi, dan di depan kita ini Kak, depan kantor kami. Dan kalau umpamanya penanganan banjir tidak dicarikan solusi, otomatis kemacetan
akan ada di situ juga. Terima kasih banyak Kak Acil sudah menemani pemirsa Harian Fajar Official dengan gagasannya terkait dengan banjir. Ternyata memang sangat kompleks dan butuh penanganan. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi akan dibuat? Mudah-mudahan Pak Wali Kota baru dan Ibu Wakil, Pak Munafir dan Ibu Alia akan berpikir lebih keras lagi untuk menghilangkan identitas kita Kota Makassar bebas dari banjir. Wah, terima kasih banyak. Baik, pemirsa Harian Fajar Official, itulah tadi kebersamaan kita dengan Bapak Pasudin Rusli, legislator P3 yang sudah 3 periode mengawal aspirasi masyarakat dari bawah. Baik, saya Ilham Wasi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.